Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugraha dan ditemani dengan rekan saya ada Kang Firman, Kang Ari, Kang Ardi, Teh Gina dan juga Teh Rosaria. Di sini kami akan menjelaskan menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif mengenai produk Starbucks Coffee. Mari kita masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kurnia Ardiansyah. Nomor NPM saya 103211014. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi khalayak sasaran. Untuk yang pertama adalah untuk mengidentifikasi khalayak sasaran produk Starbucks. Pertama-tama, Anda perlu melakukan riset tentang kebutuhan, minat, dan latar belakang demografis dari kelompok yang ingin Anda sasar. Lalu beberapa pertanyaan yang dapat Anda tanyakan untuk membantu mengidentifikasi khalayak sasaran untuk produk Starbucks adalah: nomor 1 adalah apa minat dan kebutuhan dari kelompok yang ingin Anda sasar. Misalnya, seperti apakah mereka mencari kopi berkualitas tinggi atau mereka lebih memilih minuman dingin. Dan yang kedua ada siapa saja yang bergabung dalam kelompok yang ingin Anda sasar. Lalu, apakah mereka merupakan pekerja kantoran yang sibuk atau merupakan remaja yang renang bersosialisasi di kedai kopi. Dan yang ketiga ada di mana kelompok yang ingin Anda sasar tinggal atau bekerja. Lalu, apakah mereka tinggal di kota-kota besar atau di daerah pedesaan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kelompok yang ingin Anda sasar menggunakan produk Starbucks. Lalu, apakah mereka menggunakannya sebagai minuman pagi hari untuk menyegarkan diri atau lebih memilih menggunakannya saat bersantai bersama teman-teman. Dan yang terakhir ada dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda dapat mulai menyusun gambaran tentang kelompok yang ingin Anda sasar dengan produk Starbucks. Kemudian, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan Anda kepada audiens yang tepat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Sebelum membahas tentang tujuan, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gina Yuniarti, NPM 102212228, kelas A Akuntansi S1. Menentukan tujuan pada produk Starbucks. Untuk menentukan tujuan pada produk Starbucks, pertama-tama kita perlu memahami apa yang ingin kita capai pada produk ini. Beberapa tujuan yang dapat kita pertimbangkan untuk produk Starbucks adalah: yang pertama, menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari kopi berkualitas tinggi. Yang kedua, memperluas jangkauan geografis dari toko-toko Starbucks. Yang ketiga, meningkatkan penjualan minuman baru atau produk baru. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menawarkan program loyalitas atau keanggotaan. Yang kelima, meningkatkan brand awareness dengan menyebarkan pesan tentang keunggulan produk Starbucks melalui iklan atau promosi. Nah, setelah kita menentukan tujuan yang ingin kita capai, kita dapat menggunakan tujuan tersebut sebagai dasar untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Misalnya, jika tujuan kita adalah meningkatkan brand awareness, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan iklan di media massa atau mengadakan event-event promosi di toko-toko Starbucks. Jika tujuan kita adalah meningkatkan penjualan minuman baru, maka kita dapat mempertimbangkan untuk menawarkan penawaran khusus atau menyebarkan informasi tentang minuman baru tersebut melalui media sosial. Baik, terima kasih Teh Gina. Saya akan melanjutkan presentasi dengan judul merancang komunikasi. Untuk merancang komunikasi pada produk Starbucks, pertama-tama Anda perlu memahami apa yang ingin Anda sampaikan kepada audiens dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk merancang komunikasi produk Starbucks.
1. Tentukan tujuan komunikasi. Apa yang ingin Anda capai dengan komunikasi yang akan Anda susun? Misalnya, apakah Anda ingin meningkatkan brand awareness atau Anda ingin meningkatkan penjualan minuman baru? 2. Tentukan audiens yang ingin Anda sasar. Siapa kelompok yang Anda ingin sampaikan pesan kepada? Apa minat dan kebutuhan mereka? Di mana mereka tinggal atau bekerja? 3. Pilih saluran yang tepat. Apa saluran yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang ingin Anda sasar? Misalnya, apakah audiens tersebut lebih sering menggunakan media sosial atau mereka lebih menyukai iklan di televisi atau radio? Lalu yang kelima, buat pesan yang menarik. Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan tentang produk Starbucks kepada audiens yang ingin Anda sasar? Buat pesan yang menarik dan mudah dipahami. Dan pastikan untuk menonjolkan keunggulan produk Starbucks. Lalu yang keenam, susun kalender komunikasi. Buat rencana yang mencakup kapan dan di mana Anda akan menyampaikan pesan tentang produk Starbucks. Pastikan untuk mempertimbangkan waktu dan tempat yang paling tepat untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang ingin Anda sasar. Lalu yang ketujuh, dengan merancang komunikasi dengan cermat, Anda dapat memastikan bahwa pesan tentang produk Starbucks sampai kepada audiens yang tepat dan membantu mencapai tujuan pemasaran yang telah Anda tetapkan. Kemudian saya serahkan kepada Kang Refka untuk melanjutkan presentasi. Silakan Kang Refka. Perkenalkan, nama saya Refka Nugraha dengan NPM 101213446. Di sini saya akan menjelaskan memilih saluran untuk produk Starbucks Coffee. Untuk memilih saluran yang tepat pada produk Starbucks, pertama-tama Anda perlu memahami apa yang ingin Anda sampaikan kepada audiens dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk memilih saluran yang tepat untuk produk Starbucks. Tentukan tujuan komunikasi. Apa yang ingin Anda capai dan dengan komunikasi yang akan Anda susun. Misalnya, apakah Anda ingin meningkatkan brand awareness atau Anda ingin meningkatkan penjualan minuman baru. Tentukan audiens yang ingin Anda sasar. Siapa kelompok yang ingin Anda sampaikan pesan kepada siapa, apa minat dan kebutuhan mereka, di mana mereka tinggal atau bekerja. Lalu ada analisis saluran yang tersedia. Apa saluran yang tersedia untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang ingin Anda sasar? Misalnya, apakah audiens tersebut lebih sering menggunakan media sosial atau merasa lebih menyukai iklan di televisi atau radio? Lalu ada evaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing saluran. Bandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing saluran yang tersedia dan pertimbangkan apakah saluran tersebut sesuai dengan tujuan komunikasi dan audiens yang ingin Anda sasar. Lalu ada pilih saluran yang paling sesuai. Setelah Anda mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing saluran, pilih saluran yang paling sesuai dengan tujuan komunikasi dan audiens yang ingin Anda sasar. Lalu ada terakhir, yaitu dengan memilih saluran yang tepat, Anda dapat memastikan bahwa pesan tentang produk Starbucks sampai kepada audiens yang tepat dan membantu mencapai tujuan pemasaran yang telah Anda tetapkan. Selanjutnya ada menentukan anggaran. Di sini saya Gina Yuniarti, NPM 102212228, kelas A akuntansi S1. Menentukan anggaran. Untuk menentukan anggaran pada produk Starbucks, pertama-tama kita perlu memahami apa yang ingin kita capai dulu dan berapa banyak uang yang tersedia untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan tujuan pemasaran. Apa yang ingin kita capai dari produk Starbucks? Misalnya, apakah ingin meningkatkan brand awareness atau ingin meningkatkan penjualan minuman baru? Lalu, menentukan audiens yang ini kita sasar. Siapa kelompok yang ingin kita sampaikan pesan?
apa minat dan kebutuhan mereka, di mana mereka tinggal atau bekerja. Lalu, menentukan saluran yang akan kita gunakan. Biasanya, saluran yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang ingin kita sasar itu biasanya melalui media sosial, TV, dan radio. Lalu, membuat estimasi biaya. Berapa banyak uang yang perlu kita keluarkan untuk mempromosikan produk Starbucks melalui saluran yang telah kita pilih. Misalnya, kita perlu mengeluarkan biaya untuk iklan di televisi atau media sosial. Atau apakah kita perlu mengeluarkan biaya untuk mengadakan event-event promosi di toko-toko Starbucks. Nah, selanjutnya menentukan anggaran yang tersedia. Berapa banyak uang yang tersedia untuk mempromosikan produk Starbucks? Apakah anggaran tersebut cukup untuk mencapai tujuan pemasaran? Nah, setelah itu kita menentukan anggaran yang telah tersedia. Kita dapat menyesuaikan strategi pemasaran yang akan kita gunakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Misalnya, jika anggaran yang tersedia terbatas, mungkin perlu memfokuskan promosi pada saluran yang lebih efisien secara biaya. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Analisa dengan nomor NPM 103211016. Di sini saya akan memaparkan materi dari poin yang ke-6, yaitu memutuskan media dalam komunikasi pemasaran produk Starbucks. Nah, untuk memutuskan media pada produk Starbucks ini, pertama-tama kita perlu memahami apa sih yang ingin kita capai dengan produk tersebut dan bagaimana sih cara yang terbaik untuk menyampaikan pesan kepada audiens mengenai kelebihan dari produk yang kita miliki. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita ikuti untuk memutuskan media pada produksi Starbucks. Yang pertama itu tentukan tujuan pemasaran. Yang kedua itu tentukan juga audiens yang ingin kita tujui. Lalu yang ketiga tentukan saluran yang akan kita gunakan. Nah, untuk apa sih saluran yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang ingin kita berikan. Lalu yang selanjutnya buat estimasi biaya. Nah, buat estimasi biaya di sini itu berapa banyak sih uang yang diperlukan untuk mempromosikan produk Starbucks melalui saluran yang telah kita pilih. Lalu tentukan anggaran yang tersedia. Nah, berapa banyak sih uang yang tersedia untuk mempromosikan produk Starbucks? Nah, lalu yang selanjutnya pilih media yang paling sesuai. Nah, untuk pemilihan media yang paling sesuai ini saya memiliki dua media, yaitu media online dan offline, di mana media online ini seperti periklanan atau media televisi, yaitu merupakan penyebaran informasi mengenai suatu gagasan, barang atau jasa untuk membujuk orang agar berpikir, bersikap, atau bertindak sesuai dengan keinginan pengiklan. Nah, contoh dari media online ini bukan hanya untuk media televisi atau periklanan. Nah, untuk media online ini bisa juga diambil dari iklan di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan yang paling booming sekarang itu Instagram dan TikTok. Bahkan sampai saat ini kita bisa mengiklankan barang yang kita jual secara gratis di internet. Biasanya di internet ini menyediakan forum jual beli di mana fitur ini mirip seperti pasar pada umumnya atau bisa disebut juga dengan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Contohnya itu kayak marketplace, Shopee Food, GrabFood, dan lain sebagainya. Lalu untuk media offline-nya itu bisa disebut juga dengan lini bawah. Nah, media lini bawah ini adalah alat bantu promosi penjualan. Nah, contoh dari media lini bawah ini seperti pameran, direct mail, dan lain sebagainya untuk mendukung penjualan atau omset dari perusahaan tersebut. Nah, dari poin-poin contoh media lini ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada direct mail. Direct mail ini segala bentuk advertensi yang digunakan untuk menjual barang secara langsung kepada konsumen atau face to face antara pembeli dan penjual. Lalu ada sales promosi atau promosi penjualan, di mana promosi penjualan ini adalah insentif tambahan untuk merangsang pembelian
Jadi kenapa harus ada sales promosi? Karena sales promosi ini sangat penting untuk menambah omset atau menambah pendapatan dari perusahaan. Lalu ada public relation atau hubungan masyarakat, di mana hubungan masyarakat ini adalah aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk meningkatkan citra produk atau perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan yang baik antara pembeli dan penjual. Sebagai pembisnis, tentunya menginginkan hasil yang maksimal dan keuntungan yang memuaskan. Tetapi, untuk mencapai itu semua tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini tentunya memerlukan strategi agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Maka dari itu, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu harus mengetahui apa yang akan dikatakan. Sebagai pengusaha, kita harus mengetahui apa yang kita pasarkan, apa yang menjadikannya unggul, dan apa keuntungan menggunakan produk yang kita pasarkan. Yang dimaksud mengetahui apa yang ingin kita pasarkan adalah mengetahui dengan jelas seluk-beluk tentang perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan yang kita jalankan berjalan dengan maksimal dan terarah. Dan juga harus tahu bagaimana cara mengatakannya. Hal ini dikarenakan dengan bagaimana cara kita melakukan penawaran produk, bagaimana cara kita melayani pelanggan, dan bagaimana cara kita menyampaikan maksud dan tujuan sebagai penjual kepada pembeli dengan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami oleh konsumen. Dengan demikian, konsumen akan dengan mudah mengenal kita, mengenal produk yang dipasarkan, dan akan menjadi pelanggan tetap. Tentunya, hal demikian memberikan keuntungan dan dampak positif bagi perusahaan. Kita juga harus mengetahui siapa yang harus mengatakannya. Dalam hal ini berkaitan dengan cara kita berkomunikasi, yakni bagian siapa yang akan mengomunikasikan maksud dan tujuan penjualan kepada konsumen, dan juga harus mengetahui kebutuhan konsumen agar tidak salah dalam melakukan penawaran. Contohnya adalah ketika perusahaan parfum refill menawarkan produk kepada pelanggan, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan konsumen yang beragam seperti balita, anak-anak, remaja, laki-laki dan perempuan, dewasa dan juga yang sudah tua. Tentunya parfum yang ditawarkan pun harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan sampai menawarkan produk yang memang tidak berpotensi untuk dibeli oleh pelanggan tersebut karena kebutuhannya berbeda. Saya Ariana Lisa. Di sini saya akan menjelaskan kembali di poin yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Nah, untuk mengelola komunikasi pemasaran terpadu pada produk yang kita pilih, yaitu Starbucks, pertama-tama kita perlu menentukan strategi komunikasi pemasaran apa yang akan digunakan. Nah, lalu meliputi langkah-langkah seperti apakah yang akan kita tentukan seperti target pasar, lalu kita harus menentukan penetapan tujuan komunikasinya, dan mengembangkan pesan yang akan disampaikan kepada audiens atau kepada customer kita nantinya. Lalu setelah strategi komunikasi pemasaran terdefinisi, kita juga dapat memilih saluran apa sih yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, ini dapat meliputi media sosial, iklan online, atau iklan di media tradisional seperti televisi atau radio. Nah, untuk mengelola komunikasi pemasaran terpadu pada produk yang kita pilih, yaitu Starbucks, saya memiliki 4 unsur penting nih yang saya pilih di produk kami, yaitu 4P, di mana 4P ini ada product, price, place, and promotion. Di mana produk kami ini menggunakan 4 unsur P ini sebagai perencanaan dalam program yang diuraikan dan akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ada produk, di mana produk yang kita luncurkan ini material yang ramah lingkungan.
lalu menggunakan lebih sedikit plastik dan pendaur ulangan sampah kopi. Lalu yang kedua ada place, di mana place ini tempatnya itu sangat strategis. Lalu yang memang tempatnya itu dekat dengan ibu kota atau di tengah kota yang bisa banyak dikunjungi oleh banyak anak muda khususnya. Lalu yang ketiga ada price atau harga, di mana di dalam penentuan harga ini Starbucks itu mengutamakan standar yang tinggi pada kualitas produknya, tetapi harga yang ditetapkan ini yang relatif lebih murah begitu. Lalu ada promosi, di mana promosi dalam program Starbucks ini menggunakan elemen promotion mix atau bauran promosi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang terintegritas sehingga program pada saat promosi ini dapat berjalan secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Lalu untuk mengelola komunikasi pemasaran terpadu yang efektif, kita juga perlu memantau dan mengevaluasi hasil dari kampanye pemasaran atau promosi yang kita lakukan. Sebagai penutup untuk presentasi hari ini, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Dan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami masing-masing dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih.